Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, dan semoga apa yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan hari ini, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran ya, dan segala kebaikan yang sudah teman-teman lakukan hari ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman, untuk edisi hari Rabu di tanggal 2 Desember tahun 2020, Faiz dapat kembali hadir tentunya menyapa teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang sudah kangen banget dengan tayangan Ngalor Ngidul, karena kita 2 minggu ya break. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial medianya, di Twitter, di Instagram, di Facebook ya, karena dengan teman-teman memfollow dan mengikuti kegiatan-kegiatan dari Sultan TV, teman-teman akan update kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman Sultan TV lakukan. Sudah hadir di episode hari ini. Kalau Ngalor Ngidul nggak jauh-jauh ngomongin soal makanan. Alhamdulillah, tim kreatif ngerti banget ya, kayak mengundang teman-teman yang selalu owner makanan yang ada di Kota Serang dan sekitarnya. Sudah hadir Kak Ana Humayroh sebagai owner Cemilan Mantul Serang. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ana. Waalaikumsalam. Aku mendadak religius sepertinya. Kabar sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Ana ini sebagai owner Cemilan Mantul Serang. Iya betul. Kenapa nggak 10, 11 gitu? Nggak apa-apa. Mungkin bisa diceritain karena awal mula bisa akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia bisnis usia masih muda. Biasanya kan kalau teman-teman yang masih usianya masih muda, masih belasan tahun atau baru 20 tahun, 21 kan pikirannya masih main, nongkrong, santuy lah ya, menikmati masa-masa muda. Ini masih muda udah ngomongin bisnis. Gimana Kak Ana? Mungkin bisa diceritain awalnya? Ya awalnya emang udah dari dulu, dari pas masih sekolah SMP ya. Bukan dari dalam kandungan ya? Bukan. Bukan. Dari sekolah SMP itu udah seneng jualan gitu. Apa dijualin tuh ya? Ya. Surat tanah, rumah gitu enggak. ya? Oh enggak, baju orang tua nggak dijual ya? Oh enggak, siap. Masih aman berarti ya? Iya. Kalau baju orang tua dijual kriminal maksudnya. Waduh, bahaya. Siap, lanjut. Kayak makanan, terus konveksi waktu itu ya. Terus ada aksesoris HP. Pokoknya macem-macem lah dijual. Kok seneng banget yang namanya ngejual Kak Ana? Biasanya kan seusia Kak Ana tuh kan beli, ini kok seneng banget ngejual gitu loh? Apa orang rumah nggak marah gitu semua dijualin? Enggak. Kan emang dari kakak juga dua-duanya, kan kakak ada 2, itu dua-duanya juga jualan juga. Siap. Termasuk adik juga jualan? Kalau adik enggak. Oh adik enggak, karena nggak punya adik? Punya. Oh punya, nggak jualan? Mungkin nanti jualan juga kayaknya. Iya mungkin. Siap. Berarti dari SMP suka banget dengan jual-menjual ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Yang mulai tadi jualan konveksi dan lain sebagainya. Sekarang fokus di cemilan? Iya, betul. Sudah akan fokuskah di cemilan atau memang mungkin nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan akan, wah ini kayaknya rame pasar lagi kemana ikut atau gimana Kak Ana? Mungkin kalau sekarang lagi fokusnya ke cemilan dulu ya, tapi nggak tahu kalau misalnya suatu saat emang lagi musimnya apa, ya bisa ikutin gitu. Siap. Tergantung ya? Iya, tergantung ini situasi. kayaknya kru-kru Sultan juga kalau dijual laku berapa nih? Kayaknya kan yang mau beli juga ya. Di e-commerce tuh banyak kayaknya yang pengen beli teman-teman kru Sultan. Berarti memang sudah suka banget yang namanya jualan Kak ya? Iya. Dari mulai jualan tadi yang sudah Kak Ana jelaskan sampai sekarang jualan fokus di makanan. Berarti kalau di cemilan Mantul Serang ada jenis apa aja Kak Ana? Ada yang manis, ada yang pedes, yang gurih, terus minumannya juga ada. Ya macem-macem lah. Macem-macem ya, beragam mulai dari makanan. Kalau di makanan kan biasanya ada satu makanan yang memang menjadi ini banget ya, jadi gacon lah ya, gaconnya bisnis makanan apa namanya? Kak, itu ada bakso aci. Bakso aci? Iya. Siap, nanti kita cobain bakso acinya. Iya. Karena suka banget bisnis di usia yang masih sangat muda. Sekarang masih mengenyam pendidikan kah atau memang sudah lulus dari pendidikan? Masih itu, jadi mahasiswa. Mahasiswa? Semester? 1. Semester 1? Iya. OMG, semester 1 teman-teman. Berarti jauh banget sama Faiz ya? Tapi Kak ini anak dewasa sekali ya teman-teman. Semester 1 teman-teman sekarang sudah bisnis dan menjadi owner Cemilan Mantul Serang gitu. Kuliah gimana? Keganggu gak sih Kak Ana? Enggak. Jadi ya kuliah tetap jalan,
cemilan juga jalan gitu. Jadi kuliah jalan, cemilan juga jalan. Iya. Wih, jadi semuanya jalan bareng Iya. ya. Nggak masalah ya Kak ya? Enggak. Siap. Jadi ngebagi waktu nggak masalah ya? Enggak masalah. Sejauh ini apakah memang ini masih di industri rumahan kah, atau memang nanti niatnya ke depan karena bakal buka store mungkin di pinggir jalan? Ya insya Allah sih bakal buka store. Mungkin kalau saat ini mah di rumah dulu ya jualannya sama sistem online gitu. Siap. Nah, untuk teman-teman yang penasaran banget, pengen tahu ya berapa sih kira-kira omset dari Cemilan Mantul Serang? Setelah ini Faiz akan segera kembali lagi. Tetap di Ngalor Ngidul. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Tetap setia tentunya menyaksikan Ngalor Ngidul episode hari ini 2 Desember tahun 2020. Masih bersama dengan Kak Ana Humairoh,
Luar biasa karena terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV. Di tengah kesibukan yang luar biasa padat, kuliah, ngurus bisnis, tanggung jawab sebagai anak, PR kan. Karena sebelum ngomongin soal omset, biasanya kan kalau bisnis kan identik dengan omset gitu kan ya, berapa banyak, kemudian juga sudah adakah apa ya istilahnya pencapaian-pencapaian yang kan Kakak Ana capai di 2021 dan lain sebagainya. Memang dari dulu cita-citanya pengen jadi seorang pengusaha atau memang ada cita-cita lain sebenarnya? Kalau cita-citanya sebenarnya pengen jadi guru. Berarti sekarang pendidikan maksudnya ya? Iya. Kalau misalnya apa sih pengusaha itu ya sambil berjalan aja gitu ya. Cita-cita utamanya mah jadi guru. Jadi guru. Iya. Kenapa seorang Ana Humairah sangat bercita-cita ingin menjadi seorang guru? Mohon maaf, guru kan identik dengan walaupun memang dihormati banyak orang tua, dihormati banyak orang dan lain sebagainya kan. Mohon maaf, untuk guru-guru honorer kan Indonesia jauh dari kata layak karena memang pendapatan per bulannya memang sangat jauh sekali. Kak Ana bagaimana? Ya emang karena melihat peluang jadi guru, khususnya kan aku jurusan sosiologi ya. Betul. Lihat jurusan sosiologi di Banten sendiri kan masih kurang gitu. Akhirnya kenapa nggak ngambil jurusan ini aja gitu kan? Ya udah memutuskan akhirnya ikut waktu itu pas masuk kuliah lewat jalur SNMPTN kan, jalur rapot. Nah alhamdulillah langsung keterima, kayak segalanya tuh dipermudah gitu. Waktu Alhamdulillah. itu berarti masuk kuliah perguruan tinggi lewat PMDK. Iya, jalur rapot. Jalur rapot ya, Iya. PMDK. Jadi ketika teman-teman mahasiswa lain itu seleksi harus mengalahkan ribuan yang lain, sementara Kak Ana sudah masuk duluan ya. Iya. Tapi memang kalau dari background keluarga, apakah memang keluarga semuanya dari background pendidikan kah atau seperti apa Kak Ana? Enggak, kalau kakak iya, kakak dari pendidikan juga. Kalau misalnya orang tua enggak dari pendidikan gitu. Tapi Cuma pengen banget jadi guru. iya. Karena emang cita-cita orang tua juga kan pengen anaknya jadi guru gitu. Ya, mungkin ini jalannya. Siapa tahu gitu kan. Amin. Baru semester 1 ya, teman-teman. Pemirsa Dulur Sultan ini Kak Ana baru semester 1 dan bercita-cita ingin menjadi guru, walaupun kita tahu ya teman-teman untuk menjadi seorang guru ini tidaklah mudah karena perlu perjuangan, perlu kerja keras, dedikasi. Yang paling penting adalah dedikasi karena banyak teman-teman guru di Indonesia yang memang mohon maaf jauh dari kata sejahtera untuk teman-teman yang memang belum masuk ke ASN ya, tapi untuk teman-teman yang ASN alhamdulillah mungkin sudah sejahtera, tapi untuk guru-guru honorer baik di kota maupun di desa, apalagi di desa itu kan luar biasa. Jadi semoga dipermudah segalanya. Karena amin. Amin ya Allah. Nah, bisnis dan juga kuliah ini kan dua aktivitas yang memang harus menyita waktu. Sejauh ini ada komplainan dari orang tua karena terkait sebagai mahasiswa iya, kemudian juga sebagai pengusaha juga iya, atau orang tua sebenarnya dukung-dukung aja? Kalau orang tua sih ya awalnya takut gitu ya, takut kuliahnya tuh tertinggal gitu kan. Cuman ngelihat situasinya emang sekarang ini lagi pandemi gini kan, lebih banyak waktu di rumah gitu. Terus kuliah juga daring kan, masih banyak waktu luangnya. Ya kenapa kita nggak manfaatin aja gitu waktu luang itu untuk jualan gitu. Jualannya juga online kan. Jadi ya udah kayaknya lebih banyak waktu di rumah bisa dimanfaatin gitu untuk jualan. Siap. Berarti sekarang fokusnya di jualan online Kak ya? Iya, jualan Ada online. berapa menu Kak sejauh ini di Cemilan Mantul Serang? Kayaknya lebih ya 10 mah. Wow, ada apa aja Kak Ana? 1. Ada bakso aci. Bakso aci. Bakso aci juga kan ada macam-macamnya gitu ya. Ada yang isi ayam, isi tetelan, isi telur gitu. Isi mantan ada nggak? Enggak ada. Biar direbus kalian ya. Yang kedua, Terus ada rujak cireng. rujak cireng. Ada piscok lumer. Terus ada snack-snacknya juga kayak keripik kaca. Terus somai kering gitu. Terus ada lidi-lidian juga ada. Macem-macem lah pokoknya. Banyak banget Kak. Itu memang apakah memang 100% Kak Ana yang buat atau memang ada beberapa makanan yang memang Kak Ana hanya sebagai nge-packaging aja sebenarnya? Kalau misalnya itu sebenarnya semuanya dari ada gitu ya, rekan yang emang dia tuh supplier kayak cemilan gitu. Nah, kalau aku sih bagian pemasarannya gitu. Pemasaran, siap. Jadi nggak semua sebenarnya produk-produk yang Kak Ana jual
100% buatan Kak Ana ya. Ada Iya. juga teman-teman yang memang Kak Ana hanya menjual saja. Dari bulan berapa ini mulai Kak Ana, atau dari tahun 2000 katanya udah mulai ya? Kalau cemilan yang sekarang ditekunin ini dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Desember 2020 berarti ya? Iya, Hmm. udah mulai fokus. Ya awalnya cuma picok lumer gitu kan, cuma picok lumer sama rujak cireng. Terus kan lama-lama berinovasi, akhirnya nambah kan menunya, terus ada bakso aci, terus sampai kayak banyak yang request, nah nambah sih jualan cemilan yang lain katanya, kayak snack gitu, biar pas gitu kan makan boci terus ditambah snacknya juga gitu. Ya akhirnya sampai sekarang ini jadi menunya jadi banyak. Siap. Berarti sudah 1 tahun ya Kak ya, Iya, menjalani alhamdulillah. bisnis cemilan mantul Serang. Tentu ada suka, ada duka, kemudian banyak hal yang sudah Kak Ana alami. Dari semenjak pandemi. Kalau kita ngomongin pandemi kan dari bulan Maret ya sampai dengan Desember juga belum beres-beres. Apakah memang ada sedikit perubahan dari omset penjualan Kak Ana dari awal Desember? Kalau kita melihat Desember, Januari, Februari gitu kan masih aman tuh. Gimana Kak Ana? Kalau sebelum pandemi sih ya itu alhamdulillah naik gitu kan drastis. Cuman kalau misalnya udah pandemi ini jadi turun gitu ya. Mungkin semua orang juga kayaknya ngerasain karena ekonomi juga turun kan. Ya tapi kita nggak boleh nyerah gitu. Gimana caranya supaya terus meningkat gitu kan, terus bangkit gitu ya. Dengan cara bertahan dan terus berinovasi mungkin. Siap. Ya. Sejauh ini yang kalau ada orderan gitu dari teman-teman di luar, mayoritas orderan apakah memang sebelumnya yang belum pernah Kak Ana kenal teman-teman yang order, atau memang teman-teman dekat sebenarnya? Lebih banyak sih yang belum kenal kali ya. Dari mungkin mereka pada ngelihat dari Instagram sama Facebook mungkin ya, dari situ sih. Siap. Justru mayoritas teman-teman yang tidak Kak Ana kenal sebelumnya. Iya, yang sering order gitu. Kalau yang kenal jarang justru ya. Di rumah kalau Kak Ana ada orderan gitu, apakah memang dibantu teman, orang tua, atau memang Kak Ana sendiri yang eksekusi? Dibantu sama orang tua, sama keluarga di rumah gitu. Kalau kan kadang aku kan kuliah ya, kuliah daring gitu. Terus kalau misalnya lagi ada orderan ya yang di rumah dulu yang ngelayanin gitu. Siap. Pernah rekor Kak dari mulai bisnis dari bulan Desember sampai dengan sekarang ke Desember lagi, sudah hampir 1 tahun. Pernah paling banyak berapa cup makanan? Kalau makanan hitungnya apa sih Kak? Apa ya? Cup ya? Bisnis kali. Bungkus kali ya. Berapa bungkus lah ya pernah terjual dalam 1 hari karena waktu itu di bulan apa? Kalau nggak salah di bulan Februari itu pernah nyampe berapa ya? Kayaknya 200-an apa 100-an gitu. Itu yang terjual dalam 1 hari. Iya. Dan itu semuanya online. Iya, online. Tapi lokasinya masih di sekitar sini gitu, masih di sekitar Banten. Siap. Sejauh ini nerima orderan pernah yang paling jauh dari mana? Karena pernah dari Tasik mungkin, atau dari Pernah dari Bandung, pernah dari Tangerang, pernah sih waktu itu ada dari Sumbawa. wow, Sumbawa. Iya, cuma nggak bisa dikirim kan karena itu makanannya basah gitu, takut basi. Jadi akhirnya ya nggak itu. Siap. Jadi memang kalau ada orderan ini karena di cemilan mantul Serang juga, karena juga harus pilih-pilih juga ya, jangan sampai makanan yang basah kemudian jarak kirimnya yang terlalu jauh, nyampe sana bukannya bisa dikonsumsi malah mubazir kan ya. Berarti Iya, karena informasi kan sebelumnya ya. Iya, diinformasi dulu. Kan sebelumnya ditanya dulu kan asalnya dari mana gitu. Kalau misalnya masih wilayah Jabodetabek, itu masih bisa dikirim. Tapi kalau misalnya udah luar, itu nggak bisa. Kalau yang basah-basah nggak bisa, tapi kalau yang kering-kering bisa gitu. Siap. Jadi memang nggak semua ada orderan Kak Ana ambil. Iya. Ujung-ujungnya makanan basah jadi nggak bisa dikonsumsi juga, percuma Kak Ana ya. Iya, betul. Dan itu pernah dari Sumbawa ya? Pernah ada itu. Waktu itu dia pesan apa sih Kak? Waktu Jauh dia amat. pesan bakso aci. Bakso aci. Tapi bakso aci kan ada yang kering Kak, setahu Faiz. Ada yang basah juga ya? Basah, jadi itu dia nggak bisa, kalau misalnya di luar itu nggak bisa tahan lama, itu harus di frozen. Oh iya, siap. Jadi makanan-makanan beku gitu Kak ya, yang Iya. memang harus dalam kondisi dingin, dalam kondisi beku ya. Iya. Ini Faiz penasaran banget ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, makanan yang Kak Ana apa ya istilahnya, publikasikan.
Ini coba teman-teman, Kru Sultan, wis mantap. Ini beberapa jenis makanan. Thank you, Kang Agus. Nah, siap. Ini mungkin nanti Kak Ana yang bisa menjelaskan ya. Nah, siap. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini di hadapan Pak Is ya, teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Ini ada beberapa item makanan. Yang ini dulu deh, Kak Ana. Ini cemilan mantul serang. Ini apa isinya, Kak Ana? Itu keripik kaca. Keripik kaca. Iya. Bahan-bahannya Dari singkong gitu. dari singkong. Biasanya kan kalau teman-teman kalau ngomongin keripik, terutama keripik singkong kan berbeda ya, kayak Iya. ini kayak ada apa pedas-pedasnya ini. Kak Ana yang buat. Enggak, itu ada dari teman gitu kan. Dia jualan itu, ya akhirnya aku bikin dikemasin lagi gitu. Siap-siap. Untuk satu bungkus cemilan berbahan dasar singkong ini, karena cemilan mantul serang ini harganya berapa? Itu 5.000. Ini 5.000. Iya. Ini ada tingkatan rasa. Biasanya kan kalau yang pedas-pedas gini ada tingkatan rasa, ada level 1, level 2. Ada ini sih, ada yang original, pedas sama ekstra pedas. Siap. Jadi tiga Iya. varian rasa. Ada original. Kalau ini Itu yang pedas. ini yang pedas. Ada ekstra pedas. Ada. Lebih parah lagi pedasnya. Kemudian juga selain keripik berbahan dasar singkong, ini unik banget teman-teman. Kalau biasanya kan kalau singkong kita melihat di di toko-toko itu kan yang garing, biasanya kayak tidak ada cabai. Ini dilumuri dengan cabai karena memang karena mungkin suka pedas juga ya. Iya. Berikutnya ini teman-teman bisa dilihat ini apa ini Kak? Bunder-bunder ini. Itu somai kering. Somai. Ya. Kalau biasanya teman-teman konsumsi somai itu ya somai pada umumnya lah ya, pakai saus, pakai kecap, pakai sambal. Ini kering. Iya. Apakah sama proses pembuatannya dengan somai kemudian dijemur atau gimana nih Kak? Kayaknya nggak beda kali ya. Itu dari pangsit gitu. Terus dibentuk kecil-kecil gitu, terus digoreng. Siap. Ini bahan dasarnya? Karena Tepung ya? tepung. Iya. Ada campuran ikan kah? Enggak. Jadi Iya. memang ini tepung teman-teman ya. Dan ini juga pedas. Iya pedas, tapi nggak terlalu pedas. Gitu. Siap. Ini ada berapa varian rasa untuk yang somai? Pedas sama original. Pedas sama original. Iya. Berarti kalau ini aku sudah bisa nebak ini yang pedas ya. Iya. Ini yang pedas teman-teman. Dan satu bungkus siomay kering ala cemilan mantul serang dihargai dengan 5.000. Rp5.000 aja. Cukup untuk teman-teman yang sudah mulai pusing ya, mikirin skripsi, mikirin tugas kampus yang nggak kelar-kelar kan. Macam-macam ini bisa obat pusing juga kan. Dia rasanya pedas. Kalau pedas kan ningkatin kita untuk terus berpikir dan tidak stres biasanya. Berikutnya ini, nah ini di dalam kotak ini apa ini Kak Anan? Coba Pak Is buka ya. Itu bakso aci juga. Oh siap, bakso Iya. aci ini yang ada yang sudah di hadapan kita ya. Iya. Siap. Nah ini teman-teman ada dalam versi yang sudah jadi ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini, teman-teman bisa di zoom. Ini adalah versi yang sudah jadi. Tadi teman-teman kru Sultan direbus dulu, kemudian akhirnya baru bisa disajikan. Ini kan kalau Faiz lihat kan ada banyak topping ya, Kak Ana ya di sini. Ini kayak telur, tapi ini apa ya? Itu cuangki lidah. Ini cuangki lidah. Kemudian juga teman-teman, ini ada si bakso acinya ya. Iya. Kemudian juga ada kerupuknya. Pilus. Oh, pilus. ya. Siap. Dan yang bikin menggugah selera ini teman-teman. Luar biasa, tampilannya sangat menyeramkan sekali. Kak Ana ini tampilannya sangat merah teman-teman ya. Merah sekali dan kalau untuk cabainya apakah memang nanti kita bisa suka-suka kah kalau yang nggak mau pedas, yang mau pedas itu, atau kalau memang ini sudah begini tampilannya dari awal? Ya suka-suka. Jadi itu ada dikemasin gitu kan bubuk cabenya. Jadi bisa sesuka hati, mau pedas mau enggak juga bisa. Siap, ini kan versi yang sudah teman-teman tadi rebus ya sama Iya. teman-teman Sultan. Nah, ini teman-teman versi yang belum direbusnya. Jadi ini lidahnya. Nah, ini ya, teman-teman, ini lidahnya tadi yang tadi Faiz tunjukkan ini. Nah, ini versi yang keringnya. Oh, ini versi keringnya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini satu bungkus banyak isi ya, kayak. Iya, banyak toppingnya. Ini kemudian juga sudah. Nah, coba. Nah, kemudian juga ada pilusnya. Ini pilusnya, teman-teman. Ini pilusnya satu kayak.
Nah, kemudian juga ada, nah ini nih, ini ada 3 serbuk. Nah, ini aku jemputnya apa Kak? Bukan serbuk ya? Bumbu itu. Bumbu ya? Iya. Nah ini nih teman-teman ya. Jadi ini ada bumbunya, ini yang pedas, ini yang original. Atau memang dua-duanya harus dimasukkan ini ke dalam? Kalau yang asin harus dimasukkan. Kalau yang asin harus dimasukkan. Iya. Kalau yang ini untuk teman-teman suka atau tidaknya pedas ya. Iya. Jadi kalau yang suka pedas pakai bubuk cabai, kalau yang suka yang asin pakai bubuk yang Iya. asin. Jadi nanti jadinya seperti ini deh. Tuh kan? Aku boleh nyoba Kak? Boleh. Ya, aku coba makan ya. Kayaknya ini sangat menggairahkan. Wah, sangat menggairahkan. Oke, teman-teman nih. Beneran pedes ini, Kak. Ada Aku di coba yang samping. lidahnya, teman-teman Iya. ya. Mantul, beneran namanya Iya. mantul ini kan, ini luar biasa. Jadi kalau yang Faiz apa ya? Pedesnya ada, kemudian juga asinnya ada, Iya. si rasa bakso acinya juga bikin kenyang ya kalau makan segitu banyak ya. Tapi nanti dilanjutin kalau off air ya. Iya. Satu mangkok atau satu porsi bakso aci dijual berapa Kak? Itu harganya 12.000 satu porsinya. 12.000. Iya. 12.000 dan sudah bisa bikin teman-teman kenyang ya. Iya, pastinya. Siap. Nah, biasanya kan kalau di bisnis itu banyak kayak nemuin pelanggan. Dari pelanggan yang ramah, kemudian juga pelanggan yang apa istilahnya bandel ya, atau pelanggan yang ngeyel. Pernah nggak sih dalam proses perjalanan bisnis Kak Ana dari mulai Desember sampai dengan Desember lagi temu pelanggan yang memang rewel banget deh. Perasaan udah dikirim banyak bener maunya. Iya, pernah ada yang kan udah misalnya ini kan frozen ya, udah dikasih tahu gitu cara masaknya. Dia nanya lagi. Terus pas dimasak nggak tahu emang dianya yang nggak bisa apa gimana, gagal bakso acinya. Akhirnya kan dia komplain, dia nggak terima gitu. Akhirnya diretur kan sama aku, ditukar gitu. Terus aku tanyain, ini mau aku yang masakin apa gimana? Katanya takutnya salah lagi kan. Ya udah dimasakin aja katanya. Udah pas dimasakin, terus ternyata enak gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang dia jadi pelanggan setia gitu, malah sering beli. Awalnya Orang Serang kan? Ya. Orang Serang luar biasa. Jadi memang sebenarnya makan tuh enak tergantung kita gimana cara ngolahnya aja Kak ya. Iya. Kalau cara ngolahnya bener ya akan jadi enak, tapi kalau cara ngolahnya yang nggak bener ya bakal jadi nggak enak. Iya, Itu bener. waktu itu apa Kak? Salahnya di mana waktu itu sampai memang makanan itu dikomplain? Mungkin dia ngerebusnya kayaknya kurang lama. Iya. Jadi kan seharusnya Harusnya 2 hari gitu ngerebus ya Kak? Enggak. Oh enggak. ya maksimal 30 menitan lah gitu. Tapi dia masaknya tuh kayaknya dia udah nggak sabar kali ya pengen makan bocinya gitu. Pas mateng ternyata masih apa sih acinya tuh belum ini banget gitu, belum kenyal gitu kan, masih keras gitu. Ya dia komplain lah itu. Pas udah diretur sama yang mateng ternyata enak gitu kan. Siap. Akhirnya beli lagi. Siap. Kalau untuk yang Kak Ana bawa hari ini di studio Sultan TV ini, cara masaknya berapa lama Kak Ana? Kalau yang Durasi kecil itu masaknya, sekitar 10 menit sampai 15-an kali 10 ya. sampai 15 kalau Iya, yang ini ya. Jadi teman-teman ini hanya 10 sampai 15 menit ya. Teman-teman sudah bisa teman-teman konsumsi dan masaknya harus dengan api ya. Iya. Kalau api asmara bisa matang nggak dia Kak? Aduh. Kan panas juga tuh ya. Siap. Teman-teman bisa dapatkan ini bakso aci dari Cemilan Mantul Serang, langsung aja bisa kunjungi Instagramnya di mana Kak Ana? Di Cemilan Mantul Serang @anashop02. Cemilan Mantul Serang. Heeh. Terus ada @anashop02-nya juga. Ana? Username-nya iya. @anashop02. Anasop 02. Shop kan Iya. identik dengan fashion Kak. Iya. Tadinya emang itu akun ya namanya juga jualannya kan ganti-ganti, waktu itu belum konsisten gitu. Terus mau bikin akun baru kayaknya sayang gitu kan. Itu udah banyak gitu. Ya udah diterusin aja. Siap. Berarti dari Desember sampai dengan sekarang Desember lagi masih tetap fokus di makanan ya Kak ya? Iya. Mungkin aja nanti Januari beda, berubah lagi. Nggak tahu. Nah, Kak, kalau ngomongin bisnis kan balik lagi tadi kan sebelum Faiz singgung soal omset, berapa sih omset seorang Ana dalam 1 bulan? Apakah bisa mencapai
belasan atau puluhan yang bisa Kak Ana kumpulkan dan lain sebagainya. Dan tentu ada mimpi yang akan Kak Ana capai. Mungkin 2021 pengen apa sih, 2022 mungkin pengen apa lagi sih. Tapi jangan dijawab dulu Kak Ana. Setelah yang satu ini kita rehat sejenak teman-teman. Tetap di sini di Ngalor Ngidul. Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Tetap menyaksikan Sultan TV untuk edisi hari ini 2 Desember tahun 2020. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya. Kemudian juga di follow di semua sosial medianya teman-teman, di Twitter, di Instagram, dan juga di Facebook ya. Masih bersama dengan Kak Ana, owner dari Cemilan Mantul Serang. Kak Ana, tentu dalam setiap bisnis ada hal-hal yang ingin seorang bisnismen ya aku nyebutnya ya capai kan biasanya. Bulan ini akan seperti apa, bulan besok akan seperti apa, 2021 yang tinggal beberapa hari lagi akan seperti apa. Kalau untuk seorang Ana, owner dari Cemilan Mantul Serang, apa sih sebenarnya prospek-prospek ke depan, atau pengen seperti apa ke depan? Ya mungkin ke depannya supaya lebih baik lagi kali ya. Terus mungkin bisa cepat punya store gitu kan, supaya jualannya nggak di rumah gitu. Siap. Jadi kalau sekarang kan di rumah gitu ya, dan berharap besok-besok di 2021 ini nggak di rumah gitu ya, karena ya bisa punya store pinggir jalan dan lain sebagainya. Berarti sekarang otomatis keluarga udah mendukung 100% ya? Udah mendukung. Kakak dua-duanya juga dukung. Kalau kakak dua-duanya tadi kan bisnis juga, berdagang juga, apakah memang di makanan juga atau memang beda? Beda. Kalau kakak yang pertama itu di properti. Kalau kakak yang kedua itu ternak lele. Siap. Kakak pertama Sunggokong, kedua Cipake. Kayak itu ya, keras sakti ya, nyari kitab suci ke barat. Tapi suka banget berdagang, berarti keluarga ya Kak ya? Kalau orang tua berdagang juga? Berdagang juga dulu waktu mungkin waktu anak-anaknya masih pada kecil udah jualan gitu. Jadi turun ke anak-anaknya sekarang. Anak-anaknya suka dagang semua sekarang ya. Pertama, kedua, ketiga, dan uniknya berdagang di saat lagi pendidikan juga Kak ya? Iya.
Jadi kan biasanya ada yang usaha mah ya setelah beres pendidikan baru usaha. Ini mah ya pendidikan jalan, ya usaha juga jalan. Saling support kayak berarti ya. Iya, Pernah nggak sih support. kayak apa kakak gitu? Kalau kamu harus bisnis gini gini gini, pernah dapat ujangan-ujangan nggak dari kakak Ana? Nggak sih, lebih ke diarahin aja gitu ya, kayak misalnya lebih jadi gimana sih, kita tuh konsepnya gimana caranya satu keluarga ini semuanya pengusaha gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang kan sebelum kita memulai itu kan kita minta saran dulu, minta rekomendasi gitu kan, cocok nggak sih dibilang ini gitu kan. Terus kata kakak, udah coba difokusin aja di cemilan gitu kan. Terus teman-teman kamu juga biasanya pada suka ngambil-ngambil gitu, jadi ya udah difokusin. Siap, biasanya kan kalau ngomongin bisnis makanan kan termasuk bisnis yang sensitif ya Kak ya, Kak Ana ya. Maksudnya kan lidah orang itu biasanya sangat sensitif sekali ketika memang beli makanan, dan ketika dia coba rasanya biasa-biasa aja atau bahkan tidak enak kan otomatis tidak akan beli lagi tuh untuk kedua kalinya. Pasti kapok banget tuh, dia nggak bakal beli lagi, bahkan beli makanan yang lain untuk dia konsumsi alternatif seperti itu. Kalau untuk sebelum dipublish gitu, sebelum dikeluarkan, sebelum Kak Ana jual, ada nggak sih tahapan-tahapan yang harus dilalui? Misalkan minimal dari 10 orang 9 orang bilang enak, atau seperti apa Kak Ana? Ya pertama itu dulu, minta ini dulu ya itu minta rekomendasi gitu. Misalkan sekarang nih lagi apa sih makanan yang ngetren gitu kan, terus yang bisa terus nggak cuma musiman doang gitu kan. Katanya ada yang udah bakso aci gitu. Terus pas itu dicoba tuh kan, pertama kayak 10 bungkus dulu, terus naik 15 gitu. Terus teman-teman pada bilang enak gitu. Udah nah ditingkatin aja, terus ditambah inovasi baru gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya, tadinya kan bakso aci kecil-kecil, sekarang ada yang jumbo juga gitu. Siap. Nah biasanya kan kalau makanan kan sebelum akhirnya dirilis gitu, sebelum akhirnya dijual gitu kan, biasanya kan ada tester dulu tuh Kak. Biasanya kasih ke teman-teman deket kah, gratis kah, atau memang hanya orang-orang terdekat, misalnya kayak keluarga aja yang tester, atau seperti apa Kak Ana? Dari orang-orang terdekat dulu ya yang cobain. Kalau misalnya kata mereka enak, ya lanjut gitu, terusin. Siap, tapi pernah nggak sih Kak Ana sebelum akhirnya si makanan ini dipublish gitu kan, sebelum akhirnya dijual, teman-teman suruh nyobain dan rekomendasi dari Kak Ana, kemudian teman-teman banyak yang berkomentar ini makanan nggak enak nih, nggak layak dijual, pernah? Dan akhirnya nggak jadi Kak Ana jual? Pernah ada kayak gitu juga, pernah sampai sempat ngedown juga pernah ya. Cuman kan kita ngapain ngedengerin omongan satu orang gitu kan, tapi yang lain tuh pada bilang enak gitu kan, akhirnya ya tetap aja lanjutin gitu. Siap. Siap, jadi pernah ya? Pernah. Jadi ketika Kak Ana ngeluarin satu menu, kemudian menunya ditester gitu kan, mayoritas bilang enak, tapi ada satu orang nih yang bilang nggak enak justru makanannya ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut aja. Gak usah dipikirin gitu ya. Gak usah dipikirin. Iya. Mungkin haters kayaknya Kak ya. Selain hobi dagang, Kak Ana sebenarnya hobi apa sih? Misalkan hobi baca buku kah, atau traveling kah, atau apa? Apa ya, hobi kuliner mungkin. Karena di bidangnya gitu. Siap, berarti memang awalnya suka banget makan ya? Suka banget itu. Suka Hobi. makan dan akhirnya sekarang menjadi owner makanan begitu ya? Iya. Siap. Jadi memang kadang-kadang usaha itu dimulai dari kita hobi dulu Kak ya? Iya betul. Hobi, kemudian teman-teman misalkan hobinya main bulu tangkis gitu ya, atau main sepak bola, biasanya nanti ketika masa pensiun ya nggak jauh-jauh tuh biasanya bisnisnya terkait itu kayak circle-nya gitu kan ya, Iya. termasuk ke anak yang hobinya makan sekarang Jadi bisnis makanan, abis dong dimakanin terus sama Kak Ana. Gimana Kak Ana? aduh, ya kadang kalau misalnya lagi pengen makan kan promosinya lewat itu ya sosial media gitu. Kadang ngeliatin status sendiri, kok jadi ngiler juga gitu. Akhirnya ya masak gitu. Kadang Pernah ya? Ya pernah kayak Maksudnya gitu juga. ketika Kak Ana buat status makanan yang akan Kak Ana jual, justru Kak Ana sendiri yang tertarik buat Iya. Kak Ana konsumsi. Aduh, karena Dan itu pernah ya? Pernah. Dan akhirnya nggak dijual, dimakan. Dimakan iya, dijual iya. Siap. Nah, dalam proses 1 tahun kan tadi Kak Ana juga sudah banyak menceritakan bahwa memang macam-macam pelanggan banyak ya, mulai dari yang pelanggan ramah sampai pelanggan rese tadi, karena sebenarnya salah miskomunikasi aja ketika memang dia salah dalam proses pembuatannya, ya otomatis rasanya juga akan nggak enak seperti itu. Jadi selebih yang tadi ada masalah saya itu selebihnya nggak ada Kak ya, cuma itu doang masalah yang pernah Kak Ana alami sejauh ini. Iya ada sih, banyak sih sebenarnya masalah mah ya.
Mungkin itu salah satu contohnya. Yang memang unik banget ya. Yang akhirnya memang ke anak kirim balik, kemudian akhirnya rasanya jadi enak tadi itu. Iya. Pernah nggak sih, karena kalau bisnis nggak, kalau bisnis kan biasanya ada sosok yang memang menjadi sosok inspirasi biasanya. Gua harus jadi ini, gua bisa seperti ini biasanya. Kalau ke anak, sosok inspirasinya sampai dengan sekarang semangat untuk terus berusaha berdagang siapa ke anak, atau memang dari orang-orang dekat, atau justru ada sosok yang memang ke anak kagumi sejauh ini? Mungkin ngeliat dari orang tua kali ya. Orang tua yang sangat menginspirasi gitu kan. Sampai sekarang tuh masih kayak semangat gitu tuh. Jadi orang tua aja semangat, apalagi anaknya harus lebih semangat lagi gitu kan, supaya ya bisa menjadi anak yang sukses gitu. Siap, amin, amin. Berarti kalau Faiz pertanyaannya siapakah sosok inspirasi ke anak sejauh ini, orang tua ya? Iya. Segalanya. Nah, Yang memang menjadikan inspirasi untuk anak sampai dengan bertahan sampai dengan saat ini gitu ya. Siap. Tapi kalau dari orang tua ada komplainan nggak sih? Karena misalkan makanannya harusnya jangan begini, tapi begini. Makanannya harusnya nggak begini, tapi begini. Atau memang orang tua ngebebasin banget? kalau orang tua lebih bebas gitu ya. Kalau misalnya akunya sukanya yang begini, ya orang tua dukung gitu. Selagi itu enak dan nggak ngecewain orang gitu kan, insya Allah ya terus aja. Terus gitu. aja. Siap. Jadi suka-suka ke anak aja ya? Iya, orang tua mah support aja gitu. Support sejauh ini, support ini luar biasa. Karena support orang tua itu sangat dibutuhkan. Iya. Terutama buat ketika teman-teman anaknya berbisnis dan lain sebagainya. Mungkin orang tua lagi nonton ini, Kak. Siap. Kalau tadi sempat Kak Ana mengatakan pernah terjual hampir 100 atau 200, mendekati 200. Kalau di 2021 Kak, mungkin ada target yang Kak Ana pasang, kayaknya makanan jenis ini harus bisa terjual dalam 1 bulan berapa ratus, atau ada lagi, atau memang mengalir aja nggak ada target-target yang Kak Ana pasang? Ada sih target. Kalau misalnya untuk 2021 nih ya, rencananya setiap bulan itu 1000 bungkus. Wow, luar Tuh. biasa. Ya, target ke depannya. Ini 1000 bungkus apakah hanya untuk satu item makanan kah, atau memang semua jenis makanan? Boci gitu, khususnya boci. Misalnya 1 bulan tuh targetnya 1000 itu. Targetnya 1000 bungkus, luar Iya. biasa. Biasanya kan kalau ada target, ada hal-hal yang harus Kak Ana lalui untuk mencapai target itu. Apa biasanya akan Kak Ana lalui? Misalkan menggenjot di sosial media kah, atau apa yang akan Kak Ana lakukan promosi-promosinya? Mungkin dengan itu iklan-iklan di sosial media, terus endorse juga ya, endorse ke seleb-seleb gitu. Dengan ngadain giveaway juga kan bisa meningkatkan ya dengan cara seperti itu. Siap-siap. Pernah ngadain giveaway Kak Ana sejauh ini? Pernah. Pernah. Hadiahnya apa sih kalau giveaway? Hadiahnya ini makanan juga. Makanan juga. Iya. Siap-siap. Dan waktu itu berapa banyak teman-teman yang ikut berpartisipasi di giveaway? Banyak banget waktu itu. Kan dikira mah nggak bakal nyampe, waktu itu lebih 150-an lebih kayaknya pesertanya itu. Dikira cuma 50 orang doang gitu kan. Ternyata wah banyak banget itu partisipasinya. Jadi kan akhirnya berarti harus ngadain giveaway lagi nih gitu. 150 orang yang ikut giveaway. Itu pemenangnya berapa banyak Anak? Enggak, waktu itu yang dipilih cuma 6 orang doang. 6 orang? Iya. 6 orang beruntung masing-masing mendapatkan Cemilan. cemilan ya, Iya. siap. 1 bungkus, berapa banyak waktu itu? 1 orang dapat 3 item. Siap, 1 orang dapat 3 item dan 6 orang waktu itu terpilih. Iya. Pesertanya kurang lebih 150. Iya. Mungkin setelah dari Sultan pesertanya jadi 1.500 yang ikut kuis amin. Kak. Tapi kalau 1.500 yang menang berarti nggak 6 orang Iya, lah. enggak. 60 ya. Insya Allah. Rugi juga kalau 60 banyak mau menang Kak ya. Siap. Ke depan ini Kak mungkin ada item-item apalagi yang akan Kak Ana tambahkan di cemilan mantul Serang? Apakah memang ingin fokus di jenis-jenis yang sudah ada di depan Faiz ini, atau memang ada lagi penambahan-penambahan? Mungkin ada lagi kali ya. Cuma saat ini mah belum ketemu gitu. Apa yang bakal dijadiin untuk produk gitu kan belum tahu. Mungkin seiring berjalan waktu kali ya. Melihat situasi juga. Melihat yang lagi ngetren gitu, apa sih makanan apa gitu. Kalau Kak Ana pengennya apa sih sebenarnya? Pengen penambahan apa, produk apa yang akan Kak Ana jual? Kalau dari dalam diri seorang Ana pribadi? Pengennya kayak ini, makanan apa sih, kayak lauk-lauk gitu, lauk rice bowl gitu deh, kayak gitu. Tempe orek gitu ya? Enggak. Kayak nasi sama ayam gitu. Siap. Jadi macem-macem lah Kak ya.
Sempet kewalahan nggak sih Kak kalau ngadepin orderan banyak itu Kak? Sempat kewalahan. Pernah sampai ngedrop juga gara-gara banyak orderan kali ya, kurang istirahat gitu. Pernah ya, jadi sampai sakit gitu, sampai saking banyaknya orderan, semua harus dieksekusi gitu kan ya, dan akhirnya badan minta harus istirahat juga. Dan biasanya gitu kalau lagi banyak orderan banyak, kemudian ke Ananya tumbang seperti apa? Itu kan orderan harus tetap dibereskan ke Ana. Itu dulu, di pending dulu, istirahat dulu, mungkin close order dulu ya untuk 1 hari apa 2 hari, nanti buka lagi gitu. Pernah nggak sih ketika memang teman-teman si pembeli udah pesan dia, oke, siap gitu ke Ananya, siap, besok tiba-tiba besoknya ke Ana, mohon maaf sakit dan lain sebagainya. Apakah memang pesanan tadi di cancel atau memang tetap aja ketika memang udah ada pesanan ya harus dikirim ke Ana? Ditanya lagi ke pembelinya, misalnya emang kalau dianya masih mau beli ya kita layanin, kalau misalnya emang dianya udah nggak mood gitu kan, misalkan pengennya kemarin gitu tapi karena kemarin lagi ada halangan diganti jadi besok, dia nggak mau minta di cancel ya nggak apa-apa gitu, di cancel juga. Nggak apa-apa, siap. Jadi memang kalau ke Ananya waktu itu nggak bisa ya mohon maaf gitu ya, mohon pengertiannya untuk teman-teman yang memang nggak yang pengen menikmati ya karena memang yang buatnya juga lagi kondisi badannya nggak bagus gitu kan ya. Kalau nggak mau ya cancel berarti kayak. Iya. Nggak usah dipaksain. Siap, nggak usah dipaksain. Ini kan kalau kita ngomongin kuliner kan soalnya tidak pernah ada habis kayak, maksudnya setelah muncul kuliner A akan muncul kuliner B, C, D, E dan seterusnya. Kayaknya ada lagi tiap bulan yang baru dan lain sebagainya. Sebelum ke Boci, makanan apa Kak Ana waktu itu? Waktu itu cilok, pernah cilok, terus sistik kayak gitu. Terus makaroni, terus apa lagi? Minuman juga pernah kayak Thai tea gitu. Terus teh tarik, ya kayak gitulah. Ngikutin aja ya, ya ngikutin tren aja. Siap, kalau trennya lagi rame makanan ini ngikut, lagi rame minuman ini ngikut. Berarti misalkan besok-besok nih, misalkan bakso aci udah nggak lagi rame, bisa jadi pindah ke yang lain juga ya Kak Ana? Iya bisa jadi, tapi nggak tahu ya, lihat ke depannya nanti. Tergantung situasi aja. Siap. Nah, kalau bisnis apa yang tadi sudah Faiz sempat di segmen pertama juga kan sangat dekat dengan ini ya, dengan omset ya. Biasanya 1 bulan pernah rekor ke Ana omsetnya berapa banyak? Di hitung-hitungan angka di 1 angka kah, 2 angka kah? Mungkin bingung kalau itu. Bingung ya. 200 bungkus aja tadi ya pernah rekor ya? Iya pernah. 200 bungkus ini kalau bakso aci teman-teman harganya 12.000. Iya. Tinggal dikali aja 1 bulan. Itu 1 bulan kayak? Itu waktu yang 200 bungkus itu 1 hari. 1 hari. Pernah rekor 1 bulan itu berapa terjual? Hampir di angka 1.000. Pernah 1.000, hampir 2.000 lah, 1.800-an pernah waktu itu 1 bulan. 1 bulan 1.800 bungkus. Iya. Dikali 1 bungkusnya teman-teman 12.000 ya. 10 juta lebih ya kayak. Banyak banget Kak. Karena kalau 1 bulannya 1.000, kalau ininya 10.000, udah 10 juta ya. Nanti sekitar 15 juta teman-teman. Bayangin 15 juta dagang boci. Faiz pensiun aja jadi host Sultan TV lah. Dagang boci aja Pak ya. Itu gede lumayan buat beli apa? Cocok. Karena terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV hari ini. Sebelum closing ini karena harus jawab dulu pertanyaan Faiz dengan sangat cepat disertai alasannya. Contoh, kayak Faiz kasih contoh, hitam putih? Putih. Kenapa pilih putih? Karena suci. Nah, itu contoh. Tapi pertanyaan Faiz lebih sangar dari itu. Ya, itu hanya contoh ya. Jawabannya cepat, nggak boleh banyak mikir, nggak boleh banyak berdiskusi. Ya. Yang pertama ini karena ini dari tim-tim Sultan ya. Jadi bukan kalau ada yang salah-salah jangan salahin Faiz, salahin tim Sultan. Panjang pendek? Panjang. Kenapa panjang? Karena masa depan masih panjang gitu. Masa depan atau masih panjang. Masuk ya, masa depan panjang ya. Brewok atau enggak brewok? Enggak brewok. Enggak brewok. Kenapa? Karena apa ya? Karena kita tuh harus apa ya? Ya, begitulah pokoknya. Kasihan sekali teman-temannya sudah mulai tegang ini karena ya. Di atas atau di bawah? Di atas kali ya. Kenapa di atas? Karena
lebih baik memberi gitu daripada di bawah. Siap. Di mobil atau di kasur? Di kasur. Kenapa? Karena kalau di kasur bisa sambil main HP, bisa Di mobil juga posting-posting bisa. jualan gitu. Di mobil juga bisa. Maksudnya kalau di kasur kan di rumah, berarti itu lebih elegan aja. Oh, siap. Oh, masuk ya. Berikutnya ke Ana, ini masih ada 2.401 pertanyaan. Basah atau kering? Basah kali. Basah. Kenapa basah? Karena bakso aci kan berkuah gitu. Kalau kering? Kalau kering Berarti kayak somai kering. snack ya. Iya, berarti pilih yang mana? Yang bakso aci yang basah. Oh, yang basah. Siap. Berikutnya ditikung atau menikung? Ditikung kali. Ditikung kenapa? Ya, karena kalau ditikung itu kita nggak nyakitin orang gitu. Kalau menikung nyakitin orang gitu Iya. ya. Nah, sudah mulai agak ini tidak nyaman. Sudah mulai kerasa panas kah Kak Ana? Kalau belum, masih ada, ini masih banyak, ini Faiz, tenang aja. Udah. Cukup kah? Cukup. Ya Iya. terakhir mungkin cilok atau colok? Cilok ya. Cilok. Oh, iya. Ya ini kasihan teman-teman tim produksi sudah buat ya. Uang atau sayang? Sayang kali ya. Sayang. Siap. Terima kasih banyak karena sudah hadir di Sultan TV. Semoga hari ini ada uang abang sayang. Luar biasa loh. Teman-teman Sultan TV, krunya kalian jujur sekali ya. Karena banyak teman-teman kru Sultan TV yang perempuan ini. Abang sayang, ada uang. Fix ya. Jangan pernah dekat sama mereka. Terima kasih banyak karena sudah hadir di Sultan TV hari ini. Mungkin terakhir apa yang ingin Kana sampaikan? Yang pertama untuk teman-teman yang masih muda di Serang, yang ingin memulai bisnis biar tetap fight, biar tetap semangat, seperti apa rahasianya Kana? Mungkin tetap semangat ya, jangan menyerah gitu kan. Mumpung masih muda, kita tuh harus manfaatkan waktu muda tuh sebaik mungkin gitu. Terus potensi-potensi yang kita miliki tuh harus dikembangkan, jangan cuma dipendem aja gitu, harus dikeluarkan gitu, harus ditunjukkan gitu kan. Siap. Pesan untuk masyarakat Kota Serang, mungkin untuk pelanggan-pelanggan cemilan mantul Serang yang selama ini sudah setia banget dengan cemilan mantul Serang, seperti apa Kana? Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah jadi pelanggan setia. Semoga tetap setia gitu ya, jajan di cemilan mantul Serang. Semoga ya rezekinya lancar aja. Amin. Terima kasih banyak karena sudah hadir, luar biasa. Semoga sukses selalu. Amin. Sebelum Faiz closing, 3 kata untuk teman-teman Sultan TV. 1. Apa ya? 1. Semangat. 2. Jangan 3. menyerah. Semangat, jangan menyerah. Boleh. Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang sudah menyaksikan Faiz hari ini bersama Kana tentunya di episode Ngalor Ngidul ya, tanggal 2 Desember tahun 2020. Jangan lupa subscribe teman-teman di channel YouTube-nya Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial medianya. Faiz pamit, seluruh kru yang bertugas juga pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.